Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan ataf nasak, huruf-huruf ataf. Kata penulis rahimahullahu taala berikutnya, aslun wa au. Termasuk huruf ataf adalah au. Li ahadis syai'aini awil asya. Au itu adalah ataf kepada salah satu dua perkara atau beberapa perkara. Kan selalu itu tuh, ja'a zaidun au amr au atau dua perkara atau lebih. Cuman maknanya apa? Au itu kan ataf. Untuk dua perkara atau lebih itu bisa juga wau. Wau juga kan bisa dua perkara atau apa? Lebih. Maknanya apa setelahnya? Mufidatan ba'da tolabit takhir awil ibahah. Dia memberikan faedah setelah tolab. Artinya kalau ada tolab, dia tolab sebelumnya. Tahu tolab tuh? Yang 8 itu. Ada amar, nahi, istifham, taroji, tamanni, apa lagi? Doa, tahdid, itu yang 8 selalu ingat. Kalau ada penyebutan tolab, itu 8. Jadi kalau sebelumnya ada tolab, maka dia memberikan faedah at-takhir, memilih. Harus memilih. Awil ibahah, atau menunjukkan faedah mubah, boleh. Jadi Masya Allah. Jadi gini. Misalnya ada kalimat apa? Jalis. Ini kan tolab ini. Duduklah. Al ulama awiz zuhad. Duduklah bersama ulama atau ahli zuhud. Apa fungsinya ini? Setelah tolab berarti antara memilih atau mubah. Boleh antum artikan duduklah bersama ulama, kamu pilih ulama atau pilih orang zuhud. Atau boleh dua-duanya, duduklah bersama ulama atau duduk bersama orang yang zuhud. Jadi bisa maknanya memilih, bisa maknanya apa? Mubah. Itu kalau sebelumnya siapa? Tolab. Kalau kalimat sebelumnya tolab. Wa ba'dal khobar, sementara ba'dal khobar, hati-hati. Ba'dal khobar bukan khobar mubtada. Ba'dal khobar maksudnya khobar lawan dari tolab. Setelah khobar maksudnya lawan dari tolab. Itu dia. Iya, lawan dari tolab. Apa maknanya? Asyak. Bermakna keraguan. Ya, awit tashkik atau meragukan. Bermakna keraguan atau meragukan. Iya, misalnya ada ayat itu. Labitna. Kalimat apa ini? Labitna yauman. Kalimat apa labitna? Khobariyah, bukan tolabiyah. Lihat, labitna yauman au ba'do yaum. Kami tinggal di sini sehari atau setengah hari. Apa maknanya ini? Maknanya apa? Syak. Kami ragu. Di sini kami sehari atau setengah hari. Itu hati-hati maknanya nanti. Di sini dia ragu. At-tashkik atau dia meragukan orang lain. Dia membuat orang lain apa? Ragu. Bukan dia yang ragu, dia sudah yakin itu yang benar. Tapi dia membuat orang lain ragu. Ja'a Zaid ama Amr. Datang Zaid atau Amr. Dia sudah tahu yang datang Zaid atau Ammar. Tapi dia kasih tahu orang lain, dia meragukan. Paham tak? Nah, ini sama dengan bahasa Indonesia yang kita sering praktekkan dalam ilmu penyampaian. Ini marfu atau mansub? Saya tahu misalnya itu marfu atau mansub. Tapi kenapa dikasih tahu begitu? Supaya ini yang menjawab apa? Ragu, itu namanya meragukan orang lain. Orang lain itu supaya dia menjadi ragu. Paham kan? Nanti kan dia ragu ini mansub atau marfu. Kalau muncul keraguannya berarti itu kan belum kuat. Anda paham ini?
Nah, itu bentuknya itu au atau sama jadi bahasa kita ini. Sama juga di bahasa kita. Iya. Kata beliau syarah, misaluha li ahadis syai'ain, kan tadi untuk dua perkara atau lebih. Contoh untuk dua perkara, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, labitna yauman au ba'do yaum, wali ahadil asya untuk banyak perkara, fakafaratuhu it'amu asyratu masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Satu, au kiswatuhum. Dua, au tahrir raqabah. Tiga. Jadi atau dengan au ini boleh banyak. Walikauniha li ahadis syai'aini awil asya, karena dia itu adalah untuk dua perkara atau banyak perkara, imtana ayyuqal, tidak boleh dikatakan sawaun alayya akumta au qu'atta. Sama saja bagiku apakah kamu berdiri atau kamu duduk, sama saja. Tidak bisa kalau yang sama saja, dia ini harus sesuatu yang berbeda, dua perkara yang berbeda atau banyak perkara. Kalau ini kan sama saja. Ini harus memilih salah satunya dari dua perkara itu atau lebih. Bukan sama saja. Kenapa bisa? Kata beliau tidak boleh ini. Li'anna sawa, karena kata sama saja. Labudda fiha min syai'ain. Harus dua. Kalau tadi kan dua atau lebih. Kalau sawa kan harus dua. Karena sama saja berarti dua perkara. Li'anna katakul la takul, karena kamu tidak bisa mengatakan sawaun alayya hadha syai'. Sama saja bagiku perkara ini. Tidak bisa perkara ini satu perkara. Orang kalau bilang sama saja bagiku, kamu pergi atau kamu datang. Berarti ada berapa perkara? Harus berapa perkara? Dua. Dia ini tidak boleh, memang harus dua. Boleh dua atau boleh lebih. Boleh dua atau lebih. Ini secara penggunaan saja. Walaha arba'atu ma'anin. Dan dia memiliki 4 makna. Karena penulis tadi sebutkan 4 makna. Iya. Maknayan ba'da tolab. 2 makna setelah tolab. 2 makna setelah tolab. Wahuma, dan dia keduanya adalah at-takhir wal ibaha. Memilih atau mubah. Wa maknayan ba'dal khobar. Dan 2 makna setelah khobar. Itu jumlah khobariyah. Wahuma, dan dia adalah asyaku wa tashkik. Yaitu syak dan tashkik. Kita lihat contoh penguraiannya. Famitalu halit takhir. Contoh yang harus memilih. Tazawwaj hindan au ukhtaha. Nikahilah Hindun atau saudarinya. Kan tidak boleh digabungkan 2. Paham Pak Adi? Hindun atau saudarinya. Iya, memilih. Awilil ibaha, awlil ibaha, walil ibaha untuk mubah. Jalisil Hasan Abi bin Sirin. Duduklah di hadapannya majelis Al-Hasan Al-Basri atau Ibnu Sirin. Paham kan? Mubah. Boleh kita duduk di Al-Hasan Al-Basri, boleh kita duduk di mana? Ibnu Sirin. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya. Apa bedanya antara takhir dan ibaha? Anna takhir ya'ba jawazal jama'. Takhir itu ya'ba menahan, menghalangi jawazal jam'i, akan bolehnya disatukan. Bainama qablaha wa ma ba'daha, antara yang sebelum au dan setelah au tidak boleh disatukan. Wal ibaha, sementara ibaha la ta'bahu, tidak menghalanginya. Tidak menghalanginya. Paham kan? Jadi satu boleh dikumpulkan, satu tidak. Ala taro, tidakkah kamu melihat? Annahu, bahwasannya la yajuzu lahu, tidak boleh baginya. Ayajma'a baina tazawuji Hindin wa ukhtiha. Tidak boleh dia menyatukan antara menikahi Hindun atau saudarinya. Walahu ayu jalisa, dan boleh baginya untuk duduk Al-Hasan bersama Al-Hasan wa bin Sirin dan Ibnu Sirin jami'an. Semuanya. Wa mitalu halis syak, contoh syak, qauluka, perkataan kamu, ja'az Zaidun au Amrun idalam ta'lamil maji' minhuma. Ini kalau kamu tidak tahu, kamunya tidak tahu siapa yang datang dari keduanya. Kalau kamu tidak tahu berarti kamu ragu ketika menanyakan hal itu pakai au.
Wa mithalu halit tashkik, contoh untuk meragukan. Kalau tadi kamu ragu, kalau ini meragukan yang lain. Kau luka perkataan kamu, ja'a Zaidun au Amr, sama ini. Tapi bedanya apa? Idza kunta aliman bil ja'i minhuma. Kalau kamu tahu yang datang dari keduanya. Kamu tahu tapi kamu bilang begitu. Berarti kamu membuat orang lain ragu. Walakinnaka abhamta, akan tetapi kamu samarkan alal mukhatab, terhadap yang diajak bicara. Ini teori penyampaian. Antum samarkan kepada yang diajak bicara. Wa amthilatu dzalika minat tanzil, contoh hal tersebut dalam Al-Quran. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah ta'ala. Fakaffaratuhu it'amu asyrati masakin. Al-ayah sampai ayat. Kan sempurna sudah tadi di atas. Paham kan ayat tadi yang di atas. Itu kan bermakna apa itu? Takhir. Silakan kamu pilih dalam kafaro itu. Memberi makan ya 10 miskin. Atau membeli pakaian 10 miskin. Atau membebaskan budak. Itu kamu pilih. Kamu pilih. Fa innahu la yajuzu lahul jama' bainal jami'. Sesungguhnya tidak boleh baginya untuk mengumpulkan seluruhnya. Walaupun antum mampu. Gini ya. Dia bisa bebaskan budak. Terus dia juga kasih makan, dia juga beri pakaian. Tidak boleh kumpulkan. Ini au memilih. Silakan kamu pilih. Paham kan? Silakan kamu pilih. Salah satunya saja. Salah satunya saja. Jadi tidak boleh mengumpulkan semuanya ala i'tiqadi untuk di atas keyakinan. Annal jami'u kafaro. Bahwa seluruhnya kan kafaro juga. Tidak boleh semau kita. Ini Allah suruh pilih salah satu. Kalau kamu beri makan, tidak usah beri pakaian. Kalau kamu beri pakaian, tidak usah beri makan. Nah, kalau kamu bebaskan budak, tidak usah beri makan, beri pakaian. Karena au di sini bermakna apa? Memilih. Paham kan? Karena sebelumnya apa? Sebelumnya adalah apa? Tolak. Iya, karena kata fakafaratuhu, sebelumnya ada sumpah. Itu kata mereka. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wala ala anfusikum an ta'kulu fi buyutikum au buyuti abaikum. Ini juga. Wala ala anfusikum, tidak ada dosa bagi kalian untuk makan di rumah kalian atau di rumah bapak-bapak kalian. Tidak masalah, tidak haram. Paham kan? Kan seorang itu kalau sudah pisah berkeluarga, bukan berarti dia tidak boleh lagi makan di rumah ayahnya. Tidak ada dosanya. Ya silakan kalian pilih makan di rumah kalian sendiri atau makan di rumah ayah kalian. Paham kan? Ayah kalian juga mau makan di rumahnya sendiri boleh, mau makan di rumah kalian juga apa? Boleh. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, labitna yauman au ba'do yaum. Nah, ini wala ala anfusikum itu tadi apa? Bermakna mubah. Yang ayat pertama itu kan berurut ini. Kan makna yang pertama kan apa? Takhir. Berarti ayat pertama itu takhir. Fakafaratuhu. Kemudian ayat kedua. Wala ala anfusikum itu ibaha. Kemudian ayat ketiga sekarang. Labitna yauman au ba'do yaum, ini apa? Syak. Ayat keempat. Wa qauluhu ta'ala, hati-hati contoh penulis. Karena contohnya berurut dengan makna sebelumnya. Ini yang disebut dalam ilmu balaghah adalah at-tibak al-muqabalah. At-tibak. Tibak itu disebutkan dulu 4 jenis atau 3 jenis. Kemudian dicontohkan 4 jenis atau 3 jenis. Yang mana contoh ini sesuai urutan jenis tadi. Itu namanya ilmu penyampaian. Jadi dia sebutkan 4 makna kan. Takhir, ibahah, syak, taskik. Setelah itu disebutkan 4 contoh. Maksudnya walaupun tidak dibilang ini untuk ibahah, ini untuk takhir, ini untuk, tidak perlu itu dibilang. Antum pahami saja. Contoh pertama untuk yang pertama, contoh kedua untuk yang kedua, contoh ketiga untuk ketiga, contoh keempat untuk yang keempat. Itu namanya at-tibak. Seperti dilipat. Itu teori dalam menyampaikan sesuatu. Jadi antum harus paham bentuknya itu. Jadi sekarang waqaulu ta'ala, kalau ini sekarang untuk makna taskik. Makna taskik karena yang keempat. Wa inna au iyyakum la'ala huda au fi dhalalim mubin. Sungguh kami atau kalian di atas petunjuk atau berada di atas kesesatan yang nyata. Kami yakin kami benar. Tapi sudah sekarang kalian atau kami yang berada di atas petunjuk. Apa dia gunanya ini?
Dia tashkik. Membuat orang yang diajak bicara itu ragu. Kamu tidak punya keyakinan dalam hal itu. Adapun kami jelas. Ini yang belum sebutkan. Selesai aslun wa am. Berikutnya adalah am. Berikutnya termasuk huruf atop am. Kalau am apa? Litolabit ta'yin. Masya Allah. Kalau am untuk meminta kejelasan. Sebenarnya karena maknanya am ini masalah juga. Maknanya kan sama dengan au. Atau. Tapi perhatikan fungsinya. Yang membedakan nanti penggunaan am dan au adalah fungsinya. Kalau tadi fungsinya ada 4. Kalau ini litolabit ta'yin. Meminta kejelasan. Kepastian. Ba'da hamzatin biasanya itu dia terletak setelah hamzah. Dakhilatin yang masuk ala ahadil mustawiyain. Atas 2 perkara yang sama. Biasanya yang bilang azaid am amr. Aja'a zaid am amr. Apakah datang zaid atau amr? Jawabannya apa? Zaid atau apa? Amr. Tidak boleh na'am. Kan dia minta kepastian. Paham ini? Itu fungsinya minta kepastian. Artinya antum harus jawab dengan apa? Pasti. Tidak boleh bilang na'am. Kalau na'am apa itu artinya? Orang bilang aja Zaid am amr. Apakah Zaid datang atau amr? Antum bilang apa? Na'am. Iya. Maksudnya iya siapa? Itu tidak pasti jawabannya. Maka jawabannya juga harus apa? Pasti. Antum bilang apa? Zaid. Kan dia bilang, apakah Zaid datang atau Amr? Antum bilang apa? Zaid. Atau antum bilang Amr. Kasih pasti jawabannya. Iya. Jadi meminta kepastian. Takul kamu katakan syarah. Azaidun indak am Amr. Apakah Zaid yang ada di kamu atau Amr? Idza kunta qati'an, kalau kamu pastikan bi anna ahaduhuma indah, bahwasanya salah satunya ada di sisinya. Walakinnaka syakakta fi aini, akan tetapi kamu ragu akan zatnya. Siapa pastinya? Walihada yakunul jawab bitta'yin. Oleh karena itu jawabannya dengan pemastian. La bina'am wala bila. Tidak boleh antum jawab dengan na'am atau dengan la. Paham ya? Tidak boleh. Watu sama am hadihi. Dan dinamakan am ini mu'adilah. Ya am. Ya mu'adilah. Penyetaraan atau penyerataan. Penyamaan. Li'annaha adalatil hamzah fil istifham biha. Karena dia selalu disertai oleh hamzah dalam bertanya dengannya. Ala taro, tidakkah kamu melihat annaka adkhaltal hamzah ta'ala ahadil ismain? Bahwasanya kamu memasukkan hamzah pada salah satu dari 2 isim itu. Alladaini istawal hukum fi dhannika binisbati ilaihima, yang sama hukum dalam sangkaan kamu dalam penyandaran kepada keduanya. Wa adkhalta am alal akhar, dan kamu masukkan am pada yang lain. Jadi itu am menyaingi, menyamai a di awal. Jadi am itu setara dengan siapa? Am itu setara dengan a, hamzah di awal. Hamzah di awal. Artinya kalau sudah ada a, ada am, tidak perlu diulang hamzahnya. Tidak perlu diulang hamzahnya. Karena sudah cukup dengan siapa? Sudah cukup dengan am. Sudah cukup dengan am. Itu dibilang mu'adilah. Penyetaraan, penyamaan. Iya. Kemudian wa adkhalta am alal akhar. Kamu masukkan am atas yang lain. Wa wasatta bainahuma ma la tasukku fi. Dan kamu masukkan di tengah antara keduanya apa yang tidak kamu ragukan padanya. Wa qauluka indak, yaitu ucapanmu indak. Jadi lihat tak? Azaidun indak am amr. Pokoknya ada indak, kamu tidak ragukan, pasti ada di sisinya. Paham ya? Ada di sisinya. Kamu masukkan di tengahnya. Watu sama aidon muttasila. Nama lain ya. Watu sama aidon muttasila. Dia dinamakan juga penghubung. Penyambung. Penyambung, penghubung. Li'anna ma qablaha wa ma ba'daha la yustagna bi ahadihima anil akhar. Karena apa yang sebelumnya dan setelahnya ya butuh. Ya. Salah satunya dengan dari
yang lain. Paham kan? Yang sebelum am dan setelah am butuh, sama-sama saling membutuhkan. Jadi intinya am maknanya at-ta'yin, thalabut ta'yin. Terus makna berikutnya, itu baru makna pertama ya. Makna berikutnya, aslun walir roddi anil khata'. Ya, ini kalau kita bilang begitu seakan-akan atof kepada am. Seakan-akan atof kepada apa? Am. Kalau bersambung ini ya, ini masalah sekali. Kalau bersambung walir roddi anil khata' fil hukum. Kita bisa sambungkan dengan apa? Am makna kedua. Am makna kedua. Tapi ternyata di sini bukan makna am yang kedua. Walaupun dia diatofkan. Sebenarnya seharusnya penulis bilang wala. Kan kebiasaannya begitu. Huruf atof dulu baru makna. Iya kan? Sekarang malah makna dulu baru huruf atof. Sehingga mengesankan dia ini makna kedua untuk siapa? Am. Tapi ternyata tidak. Tidak. Di sini wali roddi anil khata' fil hukum. La. Seharusnya wala li roddi anil khata' fil hukum. Untuk membantah dari kesalahan dalam menghukumi adalah la. Ba'da ijab. Kalau setelah kalimat yang ijab. Tahu kalimat ijab ya? Antum ingat kembali pembahasan musatna. Apa itu mujab? Tidak diawal oleh penafian, begitu maksudnya. Gini, saya bilang begini. Ja'a Zaid. Ini mujab. La amr. Datang Zaid. Tidak amr. Artinya ada orang menyangka kalau saya bilang datang Zaid, dia kira juga datang amr. Saya bilang tidak amr. Berarti mengembalikan kesalahan. Amr tidak. Itu setelah ijab. Itu setelah apa? Ijab. Tahu setelah ijab tak? Setelah kalimat yang mujab. Walakin wabal ba'da nafin. Masya Allah. Iya. Dan dia ini bisa bermakna lakin serta bisa bermakna bal sekaligus disampaikan maknanya lakin dan bal sekaligus ini. Dan bisa bermakna lakin dan bal setelah penafian. Hati-hati nanti. Gini. Contoh ada. Maja'a Zaid. La amr. Apa maknanya itu? Maja'a Zaid. Zaid tidak datang. La amr. Gimana itu? Apa antum terjemahkan? Akan tetapi amr. Apa maknanya? Bahkan amr. Hati-hati nanti maknanya itu. Paham ini jadinya? Jadi kalau ada penafian, maka dia bermakna apa? Lakin atau bal. Berarti ada berserikat ini maknanya lakin sama bal. Serta makna siapa? La. Langsung berserikat ini. Langsung apa berserikat. Bisa. Wali sarfil hukmi ilama ba'daha bal. Ba'da ijab. Khusus bal. Bal itu memalingkan hukum kepada setelahnya. Memalingkan hukum kepada setelahnya. Bal adalah huruf bal. Ba'da ijab. Setelah kata ijab. Artinya gini. Saya bilang begini nah. Ja'a Zaid. Ijab ini. Ini mujab ini. Ja'a Zaid. Bal amr. Apa artinya itu? Datang Zaid. Bahkan amr. Saya palingkan hukum datang ini kepada setelah bal. Datang Zaid, bahkan amr. Bahkan amr apa? Datang. Zaidnya gimana? Didiami hukumnya. Karena sudah berpaling kepada setelah bal. Paham? Syukur. Ja'a Zaid bal amr. Kan ijab tak? Datang Zaid, bahkan amr. Hukum datang saya palingkan kemana? Ke amr. Datang Zaid, bahkan amr. Bahkan amr datang. Ya tak? Saya palingkan kata datang kepada siapa? Amr. Zaidnya tidak disinggung lagi. Sudah berpaling.
Sama antum bilang begini syukur. Saya makan roti, daging, bahkan daging. Itu dia enggak urus lagi roti. Sekarang dia urus apa? Daging. Dia berpaling. Paham saudara? Ini bala lakin langsung 3. Syarah hasilu hadal maudi. Kesimpulan tempat ini. Anna baina la walakin wa bal. Bahwasanya antara la lakin dan bal langsung 3. Istirokan waftirokon masalah. Ada persamaan dan ada perbedaan. Jadi antara 3 ini ada persamaan dan ada apa? Perbedaan. Ada kesamaan dan ada perbedaannya. Kita lihat. Fa'ammastirakuha min wajahain. Adapun berserikatnya dia. Adapun berserikatnya dia dari 2 sisi. Dari 2 sisi. Annaha atifah. 1. Ahaduhuma salah satunya. Annaha atifah. 3-3-nya huruf atof. Wasani yang kedua. Annaha tufidu raddis sami anil khata' fil hukmi ila shawab. Bahwa semuanya memberikan faedah, mengembalikan pendengar dari kesalahan dalam hukum kepada yang benar. Kepada yang benar. Wa amma iftiraquha, adapun perbedaannya, famin wajahin aidon, maka dari 2 sisi juga. Ahaduhuma salah satunya, annala, salah satunya juga annala, bahasanya la takunu li qasril qalbi wa qasril ifrat. Bahasanya la bisa untuk qasril qalbi ya wa qasri al ifrat. Ya. Qasril qalbi dan qasri al ifrat. Apa itu qasril qalbi? Apa itu qasri al ifrat? Ya. Qasr itu ya ada 3, ada qasrul qalbi, ada qasrul ifrat, ada qasr ta'yin. Ada qasr ta'yin. Dilihat dari keadaan, ya dilihat dari apa? Keadaan si yang diajak bicara. Kalau si yang diajak bicara meyakini lawan dari apa yang ditetapkan, maka itu dibilang nanti qasrul qalbi. Dia yakini lawannya. Nah, dia yakini lawannya, maka itu namanya qasru al-qalbi. Tapi kalau dia yakini adalah tambahan ya dari apa yang dia meyakini adalah apa yang dia menetapkan dan menambah, maka itu namanya qasrul ifrat. Qasru al-ifrat. Tapi kalau dia adalah ragu antara apa yang ditetapkan dan selainnya, itu nanti dinamakan qasru ta'yin. Ini dalam ilmu balaghah kemarin. Maka di sini la ini bisa qasril qalbi. Apa tadi qasril qalbi? Mengembalikan si mukhatab dari keyakinan apa yang dia tetapkan. Ketika dia bilang ja'a Zaid, dia akan menetapkan ada juga Amr. Saya bilang la Amr. Nah, berarti antum bantah dia dari apa yang dia tetapkan. Dia meyakini lawan dari sesuatu, maka kita katakan tidak. Paham kan? Tidak. Itu dibilang qasrul qalbi. Qasrul ifrat tadi. Qasrul ifrat kalau si pendengar ini meyakini lebih dari apa yang diucapkan. Melebihi apa yang diucapkan. Nah itulah juga. Ketika dia bilang ja'a Zaid. Dia yakini ada juga siapa? Amr. Saya bilang la Amr. Paham tak? Berarti dengan la bisa untuk apa? Qasril qalbi, bisa juga apa? Qasril ifrat. Di catatan antum ada di bawah. Fal qasru salasatu anwa. Ada di bawah. Ini ilmu penyampaian, ilmu balaghah. Ilmu al-balaghah. Iya. Kita baca sedikit ya supaya antum paham itu di bawah, antum garis bawahi. Fal qasru ala salasati anwa. Qasr itu pada hakikatnya ada 3 jenis. Iya. Yang mana sebelum itu belum sudah rinci sebenarnya di atas sebelumnya. Ada qasrul qalbin, qasru ifradin, qasru ta'yinin. Walil mukhatab salatatu ahwal aido. Dan untuk yang diajak bicara 3 keadaan. Jadi qasru ini tergantung keadaan siapa? Yang diajak bicara.
Wangkisamul qasr ila hadi thalas, terbaginya qasr kepada tiga ini, yaitu qasr qalbin, qasr ifrad, qasr ta'yin, bin nadhari ila halil mukhatab, dilihat dari keadaan yang diajak bicara. Dilihat dari keadaan yang diajak bicara. Fa in kana al mukhatab ya'taqidu diddi ma tuthbituhu, jika yang diajak bicara meyakini lawan dari apa yang kamu tetapkan, fahuwa qasrul qalb. Paham ini? Maka itu namanya qasru al-qalb. Wa in kana ya'taqidu ma tuthbituhu, kalau dia meyakini apa yang kamu tetapkan, wa ziyada, bahkan lebih dari itu, maka fahuwa qasrul ifrad. Itu namanya qasru al-ifrad. Wa in kana mutaraddidan baina ma tuthbituhu wa ghairihi, kalau dia ragu antara apa yang kamu tetapkan dan antara selainnya, fahuwa qasru ta'yin. Maka itu dibilang qasru ta'yin. Itu dibilang qasr. Nah, dipahamkan? Ini yang belum sebutkan. Jadi sekarang ahaduhuma kita baca kembali di atas. Annala, bahwasanya la takunu li qasril qalbi wa qasril ifrad. Paham tak? Inilah ini bisa untuk qasril qalbi, bisa juga untuk qasri al-ifrad. Tadi yang dibawa. Paham kan? Kalau dia meyakini apa tadi? Lawan dari yang ditetapkan. Paham kan? Atau dia meyakini yang ditetapkan dan lebih. Maka namanya qasru al-qalbi dan ifrad. Wabal, sementara bal, walakin dan lakin, yakuna innama yakunan, tiada lain dia adalah liqasril qalbi faqat. Dia itu untuk qasri al-qalbi saja, bukan qalbi dan ifrad. Sudah paham ke tadi kan? Qalbi dan ifrad, itu penting catatannya itu yang dibawa. Iya. Takul, kamu katakan, ja'ani Zaid la amr. Ja'ani Zaid la amr. Apa ini? Bisa qasril qalbi, bisa qasri ifrad. Kan bisa dua kalau la. Paham kan? Lihat kata bolo. Roddan, bantahan. Alamani takoda, atas orang yang punya keyakinan. Anna Amr ja'aka duna Zaid. Bahasanya Amr datang kepada kamu tidak Zaid. Tanpa Zaid. Au annahuma ja'aka ma'an. Atau keduanya datang kepada kamu bersamaan. Nah, artinya kalau kamu meyakini yang pertama, kan gini. Antum bilang gini. Ada orang berkeyakinan Zaid tidak datang. Nah, Zaid tidak datang. Berarti dia meyakini lawan yang kamu ucapkan. Itu namanya qasri apa? Qasr apa? Qalb. Jangan ifrad. Kan gini, kalau dia menetapkan lawan dari yang antum ucapkan sebentar, namanya qasr qalb. Jadi gini, saat antum bilang ja'a Zaid la Amr. Ini bagi orang yang berkeyakinan Zaid tidak datang. Antum bilang Zaid datang, tidak Amr. Qasrul qalb. Yang kedua, ada orang menyangka, menetapkan apa yang antum tetapkan dan lebih dari itu. Dia bilang, antum bilang gini, ja'a Zaid, dia tetapkan Zaid datang, tapi dia juga tetapkan Amr datang. Jadi dia antum bilang apa? Ja'a Zaid la Amr. Qasr apa ini? Qasr apa ini? Ifrad. Jadi la bisa ifrad, bisa qalb. Paham kan? Wah, ini istilah, ini masalah ini di sini. Iya, karena dilihat keadaan yang diajak bicara. Sementara bal dan lakin hanya untuk apa? Hanya untuk apa? Qasr qalb. Apa itu qasr qalb? Si yang diajak bicara meyakini apa? Lawan dari yang antum katakan. Lawan dari apa yang antum katakan. Lihat. Ma ja'ani Zaid. Zaid tidak datang kepadaku. Lakin Amr. Jadi sebenarnya akan tetapi Amr. Yaitu berarti kita tahu si yang antum aja bicara, dia juga yakin Amr tidak datang. Kan lawannya toh? Kan hanya qasril qalbi. Hanya qasril al-qalbi. Berarti si yang diajak bicara apa ini? Meyakini Amr tidak datang karena Zaid tidak datang. Jadi dia meyakini lawan yang antum bilang. Berarti ketika antum bilang, ma ja'ani Zaid. Zaid tidak datang kepadaku. Si pembicara langsung meyakini apa? Oh, Amr juga tidak datang. Antum langsung katakan, lakin Amr. Akan tapi Amr dah datang. Berarti lawannya saja. Qasr apa?
Qasr apa? Qalb atau ifrad? Qalbe. Pokoknya gini, ketika lawan bicara antum tidak menetapkan, berarti qalbi. Tapi kalau dia menetapkan, berarti ifrodi. Tapi kalau dia ragu, apa namanya? Supaya jadi genap. Kalau dia ragu, ta'yin. Itu dibilang qasr. Hati-hati ini qasr. Masalah. Iya, masalahnya di qasr ini. Kemudian, aubal amr atau bahkan amr. Roddan alamani takadal aks. Melihat, ini bantahan terhadap orang meyakini kebalikannya. Iya kan? Orang meyakini kebalikannya. Karena kalau dia meyakini kebalikannya namanya apa? Qasr apa tadi? Ifrad, ta'yin atau qalbe. Qalbe. Iya, qalbe, kebalikan. Qalbe itu kan berbolak-balik. Dia yakini kebalikan. Dia yakini apa? Kebalikan. Ini yang belum katakan wasani. Perbedaan yang kedua, annala bahasanya la innama yu'tafu biha ba'dal isbat. La itu diatopkan dengannya setelah penetapan. Itu perbedaan lagi ya. La itu diatopkan setelah penetapan. Tidak bisa itu diatopkan la setelah penafian. Pada asalnya begitu memang. Jadi la ini diatopkan setelah penetapan. Wabal sementara bal yu'tafu biha ba'dan nafi diatopkan dengannya setelah penafian. Walakin akan tetapi innama yu'tafu biha ba'dan nafi. Walakin walakin dan lakin tiada lain diatopkan dengan dia setelah penafian. Paham kan? Jadi la tidak diatop, la diatopkan setelah isbat. Bal diatopkan dengannya setelah nafi. Lakin diatopkan dengannya setelah nafi. Wa yakunu ma'anaha kama dzakarna dan maknanya seperti yang kami sebutkan tadi. Wa yu'tafu bibal dan diatopkan dengan bal ba'dal isbat setelah penetapan. Jadi bal setelah nafi, lakin juga setelah nafi, sementara la setelah isbat dan khusus untuk bal diatopkan juga setelah apa? Isbat. Wa makna hina idin dan maknanya ketika itu isbatul hukum lima ba'daha menetapkan hukum terhadap apa yang setelahnya, wasorpuhu dan memalingkannya amma qablaha dari apa yang sebelumnya, wa tasyiruhu dan menjadikannya yaitu yang sebelumnya kal maskuti anhu seperti didiami darinya. Min kibali dari sisi annahu la yuhkam alaihi bisyai. Dari sisi bahwasanya dia tidak dihukumi atasnya dengan sesuatu. Wadzalika kaqaulika demikian itu seperti ucapan kamu ja'ani zaidun bal amrun. Datang kepadaku Zaid bahkan Amr. Bahkan Amr datang sebelumnya antum diami. Wa qad tadammana sukuti an imma dan telah terkandung karena ini selesai ya. Selesai pembahasan huruf ataf dan terkandung dalam diamku tentang imma kan belum tak sebutkan huruf ataf itu kan 10 termasuk imma tapi belum tak sebutkan imma. Diamku tentang imma annaha ghairu atifah itu menunjukkan bahwasanya dia bukan huruf ataf wahul haq dan itu yang benarnya. Jadi huruf ataf itu jadinya hanya 9 karena imma bukan huruf ataf itu yang benarnya. Wa bihi qala al-Farisi dengannya lah al-Farisi berpendapat wa qala al-Jurjani dan ini juga dipegang oleh al-Imam al-Jurjani addaha fi hurufil ataf sahwun adduha fi hurufil atfi sahwun dhahirun menghitungnya dalam huruf ataf itu kelalaian yang nyata. Jadi itu penegasan ya. Jadi jadinya huruf ataf itu berapa? 9. Paham ya? Kalau di buku dasar kita bilang 10 itu penggenapan saja. Karena selalu datang. Selalu datang. Selesai. Tawabi dengan ataf. Ya. Berikutnya insya Allah kita masuk di badal. Sisa 1. Ya tawabi itu sisa pembahasan badal. Sisa pembahasan badal. Insya Allah kita ambil lagi di pertemuan akan datang. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah hamdik. Syukur. Bismillah. Tentang hatta sebelumnya Ustaz. Hatta itu bisa menjadi huruf ataf ketika
ma'tuf itu bagian dari ma'tuf alaih. Itu bagaimana Ustaz? Apakah juga bagaimana ketentuan untuk dia sebagai huruf jar? Sama tak? Kan maknanya juga goyah. Sama. Dicontohkan kemarin Ustaz, misalkan Akal tuh sama kata. Makanya bisa dibaca sama kata sama akal tuh sama kata hatta ro'siha. Bisa tak? di situ Ustaz, apakah tetap menjadi kepala ikan yang kita makan itu ikan yang pertama atau bisa jadi ikan yang lain? Kalau goyah tetap. Kalau maknanya selama maknanya goyah, goyah itu kan berarti setelahnya itu sebelumnya. Bagiannya. Berarti kesimpulannya Ustaz, hatta itu bisa menjadi huruf atof sekaligus huruf jar. Tergantung bacaannya. Dan bisa ibtidaiyah. Kan bisa dibaca juga hatta ro'suha. Sudah lewat sebenarnya di Tuhfa dulu. Bisa 3 bacaan. Nah. Kemudian Ustaz, tentang takhir Ustaz. Di contoh ayat fakafaratuhu it'amu asyarat miskin. Di situ Ustaz kalimatnya khobariyah Ustaz. Iya, tapi maknanya insyaiyah, bayarlah kafar. Kan ada sebelumnya itu kalau kalian batalkan sumpah, ada kalimat juga sebelum. Nah, kemudian contoh yang kedua Ustaz, wala ala anfusikum. Ini Ustaz, mana sisi tolabianya Ustaz? Apa? Tolabianya yang dia kan harus terletak setelah kalimat tolabiyah untuk bermakna ibaha. Wala ala anfusikum an ta'kulu Ustaz. Itu di mana apa namanya? Di sini jumlah khobariyah atau tolabiyah Ustaz? Tolabiyah atau kalau bermakna ibah atau takhir pasti tolabiyah. Sebelumnya, lihat sebelum. Atau yang dipahami dengan wala junaha. Tak? Artinya boleh. Ada terkandung makna tolab di situ. Atau langsung lihat ayat sebelumnya. Jazakallahu khairan. Kita cukupkan subhanallah.